Bab 231. Skema berhasil. Han Min sangat bersemangat, memikirkan 15 juta dolar yang akan segera dikreditkan ke rekeningnya. Dia bahkan mulai merencanakan bagaimana menggunakan uang dalam jumlah besar ini. Kakak perempuan, sebelum saya mentransfer uang kepada Anda, saya perlu sedikit memahami rencana Anda, untuk menilai seberapa besar kemungkinan Anda untuk berhasil. Cao Qiu menatap Han Min. Tentu saja. Han Min berkata, apa yang ingin kamu ketahui secara spesifik? Jelaskan saja rencana Anda dan seberapa yakin Anda akan keberhasilannya. Cao Qiu berkata. Setelah berpikir sejenak, Han Min berkata, Long Chen adalah orang yang sangat berhati-hati. Aku tidak bisa menyerahkan diriku di depannya, bahkan sedikit pun tidak ingin menyakitinya, kalau tidak dia mungkin akan menyadarinya. Itu berarti Long Chen adalah individu yang sangat tajam, maka bukankah peluang Anda untuk sukses sangat kecil? Cao Qiu mengerutkan kening. Aku punya caraku sendiri, kata Han Min, mulai sekarang, saya akan menghindari bertemu dengannya, tidak memberinya kesempatan untuk membaca pikiran saya. Juga, saat dia tidak di rumah, saya akan memasukkan racun tidak berwarna dan tidak berasa yang Anda sebutkan ke dalam dispenser air dan makanan dapur untuk menjatuhkan semua orang. Namun, biar saya perjelas, Anda tidak bisa menyentuh putri saya. Jika Anda melanggar perjanjian ini, Anda akan menyesalinya. Tentu saja, minat kami hanya terletak pada Long Chen karena dia adalah tokoh kunci dalam Dragon Doctor, mengendalikannya berarti mengendalikan gambaran besarnya. Cao Qiu berkata sambil tersenyum. Baiklah, kalau begitu transfer uangnya. Sehari kemudian, Eastern Dragon Shadow Group secara resmi mengumumkan pembentukannya. Di bawah Dragon Shadow Group, terdapat perusahaan farmasi, perusahaan keamanan, perusahaan film dan media, dan perusahaan budaya internet. Berita ini menyebabkan kegemparan di Gritsia, mirip dengan gempa bumi kecil. Dunia sedang beramai-ramai, termasuk dinasti di luar Xia Agung yang sangat memperhatikan. Pada upacara pembukaan, Xia Ling, Zhao Churan, dan Li Yuechan semuanya menghadiri pertemuan tersebut. Zhuge Xuan dan Unri Valet berdiri tidak jauh dari ketiga wanita itu, dengan hati-hati memperhatikan sekeliling mereka. Long Chen, bersembunyi di antara kerumunan, melihat ketiga wanita itu dengan senyum di wajahnya. Di mata dunia, ketiga wanita itu tidak dapat disangkal adalah sosok seperti ratu. Masing-masing bisa memegangnya sendiri, memiliki pesona yang tak tertandingi. Tanpa sepengetahuan mereka, pada saat itu, sesuatu yang tidak mereka ketahui sedang terjadi di rumah. Memanfaatkan rumah kosong itu, Han Min memasukkan racun yang tidak berwarna dan tidak berasa ke dalam dispenser air dan cangkir. Di dapur, Han Min tidak menyerah, memasukkan racun ke dalam segala hal yang mungkin disentuh Long Chen, seperti saus sambal, kecap, dan cuka. Setelah menyelesaikan semua ini, Han Min pergi dengan puas. Di sisi lain, upacara pembukaan berlanjut selama 1 jam sebelum berakhir. Long Chen, bersama dengan Xia Ling dan yang lainnya, menyelesaikan banyak tugas selanjutnya. Baru setelah pukul 8 malam mereka semua masuk ke dalam mobil dan pulang bersama. Dalam perjalanan, Xia Ling tertawa, ayo cari tempat makan dan rayakan. Mengapa tidak pulang dan memasak sendiri? Kita bisa minum sepuasnya, kata Zhao Churan sambil tertawa ringan. Saya setuju, Li Yuechan tertawa. Kami akan membutuhkan waktu sekitar setengah jam untuk pulang. Kalau begitu, saya akan meminta ibu saya untuk membeli beberapa bahan makanan terlebih dahulu. Itu berhasil. Xia Ling mengangguk sambil tersenyum. Mendengar ini, Li Yuechan segera memanggil Han Min. Setelah terhubung, Li Yuechan berkata, Bu, bisakah kamu membelikan belanjaan untuk kami? Kami akan memasak saat kami kembali. Aku sibuk. Aku makan di luar bersama teman-teman, kata Han Min dengan sengaja, padahal sebenarnya dia sangat senang mendengarnya. Bu, sudah larut, tolong segera pulang. Li Yuechan mengerutkan alisnya. Tidak, inilah yang akan saya lakukan. Saya akan meminta petugas pengiriman untuk mengantarnya ke pintu sehingga Anda tidak perlu membeli apapun. Itu saja, saya tutup telepon. Han Min menutup telepon dengan tergesa-gesa, berpura-pura sibuk. Li Yuechan memegang telepon, mendesah tak berdaya. Ada apa? Long Chen bertanya. Li Yuechan menjawab dengan senyum pahit, dia pergi makan malam dengan seseorang dan tidak akan kembali. Kalau begitu mari kita beli belanjaan sendiri, itu tidak banyak masalah, kata Long Chen sambil tersenyum. Dia sudah memesan pengiriman, itu akan ditinggalkan di depan pintu kami, dan kami bisa membawanya saat kami kembali. Karena sudah dibeli, mari kita tinggalkan. Li Yuechan berkata. Long Chen tidak terlalu memikirkannya. Bagaimanapun, karakter Han Min, not coming home, cukup konsisten dengan sifatnya. Setengah jam kemudian, Long Chen dan kelompoknya, dalam kemacetan lalu lintas, akhirnya berhasil kembali ke depan pintu mereka. Di ambang pintu, ada tumpukan kantong kertas. Ini adalah belanjaan yang dibeli Han Min oleh seseorang.
Long Chen waspada terhadap Han Min, jadi dia dengan hati-hati memeriksa semua bahan makanan untuk mencari masalah. Setelah tidak menemukannya, Long Chen juga lengah. Begitu berada di dalam rumah, mereka semua menyibukkan diri, bahkan si kecil yang tak tertandingi pun ditarik oleh Li Yuechan ke dapur untuk membantu. Mereka sibuk untuk sementara waktu sebelum satu demi satu hidangan disajikan di meja makan, panas mengepul. Karena Han Min sebelumnya telah menambahkan racun ke dalam kecap, minyak goreng, setiap hidangan mengandung racun. Pada saat ini, Han Min sedang berjongkok di luar villa. Dia samar-samar melihat melalui jendela ruang makan, Long Chen dan yang lainnya tertawa dan mengobrol tanpa henti, sudah mulai makan. Long Chen, kali ini aku akan melihat apakah kamu tidak mati. Han Min sangat bersemangat. Selama rencana ini berhasil, tugas yang diberikan kepadanya oleh ayah kandung Li Yuechan juga akan dianggap selesai. Selain itu, dia juga akan menerima bayaran tinggi dari Cao Qiu, membunuh 2 burung dengan 1 batu. Memikirkannya, Han Min memanggil Cao Qiu. Mereka sudah mulai makan, mereka pasti akan pingsan, tapi aku tidak bisa melihat melalui Long Chen. Mungkin karena konstitusinya, dia mungkin bangun dengan cepat setelah diracuni, jadi lebih baik kamu bergegas. Han Min merendahkan suaranya dan berbicara dengan cepat. Oke, aku juga dekat. Sembunyikan dengan baik dan jangan mengekspos diri Anda. Cao Qiu menutup telepon. Di ruang makan, Long Chen dan yang lainnya mulai makan, dan membuka 2 botol berisi 5 minuman keras liang. Tanpa sepengetahuan mereka, minuman keras ini juga diracuni. Long Chen dan yang lainnya sama sekali tidak curiga keracunan, sangat menikmati makanan dan minumannya, tawa memenuhi ruangan. Tapi, hanya 10 menit berlalu, Li Yuechan dan Li Yuexin, bersama dengan Zhao Churan, tiba-tiba memegangi kepala mereka, mata mereka menjadi tidak fokus. Saya merasa sangat pusing. Aku juga. Anggur ini benar-benar kuat. Terlepas dari upaya mereka untuk tetap sadar, mereka tidak bisa bertahan dan, menyipitkan mata, ambruk ke meja. Tak tertandingi dan Zhuge Xuan juga grogi, berbaring di sofa dan memejamkan mata, tertidur lelap. Xialing, bagaimana denganmu? Apa yang kamu rasakan? Long Chen melihat ke arah Xialing. Tanpa diduga, Xialing tidak menanggapi Long Chen. Dia merosot ke samping dan berbaring di sofa. Long Chen melihat ke meja yang penuh dengan hidangan enak dan anggur enak, tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang salah. Dia berdiri, hendak memeriksa apakah ada yang merusak apapun, ketika dia tiba-tiba merasa pusing dan lemas. Detik itu, Long Chen mengkonfirmasi bahwa itu seseorang telah merusak makanannya. Tapi tidak seperti Zhuge Xuan dan yang lainnya, dia tidak pingsan. Haha, Long Chen, bertaruh kamu tidak melihat itu datang. Saat itu, tawa keras datang. Long Chen menoleh, orang di hadapannya kabur dalam penglihatannya. Racunnya memang luar biasa, bahkan sangat memengaruhinya. Tapi Long Chen mengenali suara itu Han Min. Selain Han Min, ada juga beberapa orang lainnya. Kakak, kontribusimu kali ini sangat besar, setelah berhasil, kami akan memberimu 20 juta lagi. Cao Qiu berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, senyumnya cerah. Kalian dengan cepat membawa Long Chen pergi. Yang terbaik adalah menangkapnya dan melumpuhkannya, jangan beri dia kesempatan lagi. Han Min mengertakkan giginya. Jangan khawatir tentang itu, kami tahu apa yang harus dilakukan. Namun, selain mengambil Long Chen, kita juga perlu mengambil wanita di sekitarnya, jika tidak, saya rasa Long Chen tidak akan patuh dengan mudah. Tetapi jika kita mengambil wanitanya, itu akan berbeda, dia tidak akan setuju, maka saya akan memilih seorang wanita dan membiarkan saudara-saudara perlahan menyiksanya sampai mati di depannya, menyiksa mereka satu persatu, saya tidak percaya dia tahan. Cao Qiu tersenyum sinis. Ekspresi Han Min berubah. Cao Qiu, kamu berjanji padaku, kamu tidak akan mengambil putriku. Benarkah? Aku menjanjikanmu sesuatu seperti itu. Kau pasti berhalusinasi. Cao Qiu, kamu tidak terhormat, rencana licikmu berhasil karena bantuanku. Jangan melampaui batas, Han Min mengepalkan tinjunya. Wanita bodoh, benar-benar terlalu bodoh. Cao Qiu mengulurkan tangan dan menamparnya, membuat Han Min pingsan. Kemudian, Cao Qiu berkata kepada orang-orang di belakangnya, ikat semua orang di sini di tempat, terutama Long Chen, tusuk dia melalui tulang pipa sebelum kamu mengikatnya, kemudian, bahkan jika Dewa Surgawi turun, dia tidak akan melarikan diri. Bab 232. Serangan balik putus asa. Dari sinyal Cao Qiu, seorang pria parubaya di belakangnya, membawa pedang, berjalan ke arah Long Chen. Cao Qiu dengan acuh tak acuh memerintahkan. Pria parubaya itu membidik tulang pipa Long Chen dan menusuknya dengan kejam. Long Chen bisa melihat dan merasakannya. Tapi efek racunnya sangat mengerikan, bahkan dia tidak bisa menahannya saat ini dan merasa sama sekali tidak berdaya. Saat pedang menembus tulang pipa, Long Chen tersentak kesakitan, dan kekuatan spiritual di dalam tubuhnya tampak menghilang. Perasaan ini sangat menakutkan. Jika kekuatan spiritual menghilang,
Long Chen tahu dia akan menjadi sama sekali tidak berguna. Dia tidak ingin ini terjadi, tetapi untuk saat ini, dia tidak berdaya. Tepat ketika Long Chen hampir putus asa, dia merasakan kekuatan tak dikenal melonjak di dalam garis keturunannya, menyegel kekuatan spiritual untuk mencegahnya bocor. Long Chen akhirnya menarik napas lega, tetapi situasinya masih sangat berbahaya. Cao Qiu sudah memerintahkan orang untuk menahan semua yang tidak sadarkan diri. Termasuk dirinya sendiri, yang diikat erat. Wakil hierarki aliansi Cao, bahkan jika Long Chen adalah reinkarnasi dari seorang abadi, dengan tulang pipanya ditusuk dan diikat seperti ini, dia pasti tidak bisa melarikan diri. Pria parubaya itu tertawa. Cao Qiu duduk, menatap Long Chen, dan tersenyum ringan, "Anak muda, jangan menatapku dengan mata yang menyedihkan itu. Kekalahanmu telah disegel. Sekarang, baik wanitamu maupun dirimu sendiri berada di bawah kendaliku. Anda mungkin tidak peduli dengan hidup dan mati Anda sendiri, tetapi saya tidak percaya Anda bisa acuh tak acuh terhadap kehidupan wanita Anda. Saya tidak pernah menyangka bahwa Cao Qiu, peringkat kelima dalam daftar Martial King, akan menjadi hama yang hina. Sekarang aku tahu." Long Chen mencibir. "Kata-katamu cukup kekanak-kanakan bagi mereka, nak. Biarkan kakek mengajarimu sesuatu. Anda harus belajar menundukkan kepala, jika tidak, Anda hanya akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Kamu masih muda. Anda tidak dapat menangani kerajaan Dokter Naga yang luas." "Oh, maaf, aku salah bicara. Sekarang seharusnya disebut kelompok bayangan Naga Timur." Petik 2. Senyum menyeramkan tergantung di bibir Cao Qiu, dan matanya yang sipit dipenuhi dengan kekejaman. Long Chen menarik napas dalam-dalam dan tetap diam. Diam-diam, dia diam-diam mengerahkan kekuatannya, mencoba melarutkan efek obat di dalamnya. Namun tulang pipa yang tertusuk berdampak signifikan padanya. Cao Qiu mengulurkan tangan, menamparkan wajah Long Chen dengan kekuatan yang besar, dan dengan bangga berkata, "Kamu, manusia biasa, juga berani bersaing dengan legenda seni bela diri. Ini benar-benar delusi. Sekarang, kakek mungkin memberimu jalan keluar. Saya sudah menyiapkan beberapa kontrak dan dokumen di sini. Jika Anda menandatanganinya, saya tidak hanya dapat membebaskan Anda tetapi juga memastikan bahwa semua orang dibebaskan tanpa membahayakan. Tetapi jika Anda menolak untuk bekerja sama, saya tidak dapat menjamin apa yang mungkin dilakukan oleh para pemuda impulsif saya." Petik 2. Saat kata-katanya berakhir, orang-orang di belakangnya mengambil petunjuk itu dan mengeluarkan setumpuk dokumen dan kontrak yang tebal. Ini untuk membuat Long Chen tanpa syarat mentransfer semua saham grup bayangan Naga Timur. Long Chen menatap Cao Qiu dan mengejek, "Anda tidak boleh tidak menyadari bahwa itu memaksa saya untuk menandatangani kontrak ini akan menjadi batal demi hukum jika saya mengingkari sesudahnya, dan secara hukum, itu tidak akan dihitung." "Jangan mencoba menggertak saya," jawab Cao Qiu dengan santai. "Jika Anda ingin mengingkari, jangan ragu untuk mencobanya. Aku bisa menangkap kalian semua sekali, aku bisa melakukannya lagi dan lagi. Anda seperti Raja Kera itu, tidak peduli bagaimana Anda memberontak, Anda tidak dapat melarikan diri dari telapak tangan Buddha. Selain itu, kamu terlalu rendah untuk Wukong. Tidak peduli seberapa sombongnya kamu tidak akan pernah bisa mengendalikan Dragon Shadow Group. Semuanya akan sia-sia." Long Chen mencibir. "Benarkah begitu?" Cao Qiu menjawab dengan acuh tak acuh. "Kamu anak laki-laki, tidak akan mengindahkan nasihat. Kalau begitu, aku harus membiarkanmu merasakan apa itu rasa sakit." Setelah menyelesaikan pernyataannya, Cao Qiu menoleh dan berkata kepada pria di belakang, "Ambillah wanita itu, ini hari keberuntunganmu." Dia menunjuk Zhao Churan. Pria itu melirik Zhao Churan yang diikat di sofa, sedikit berbaring, lekuk tubuhnya memikat. Jakun pria itu bergerak, dan dia dengan bersemangat bersiap untuk bergerak. Melihat ini, Long Chen menjadi sangat cemas. Dalam hatinya, 100 kelompok bayangan naga tidak sebanding dengan Li Yuechan dan Zhao Churan. "Baiklah, aku akan menandatanganinya, jangan sentuh mereka." Long Chen mengertakkan giginya. "Bukankah itu lebih baik?" kata Cao Qiu dengan wajah tersenyum. "Nak, sepertinya kamu agak masuk akal. Saya juga dapat mengungkapkan kepada Anda bahwa jika Anda bekerja sama dan menyerahkan Dragon Shadow Group untuk dikelola oleh aliansi bela diri, kami dapat memberi Anda sejumlah uang sehingga Anda dapat hidup tanpa khawatir selama sisa hidup Anda. Aliansi bela diri kita manusiawi dan tidak menggunakan huliganisme. Kamu benar-benar sangat manusiawi." Petik 1 petik 2. Long Chen mencibir. "Simpan kata-katamu, aku tidak akan menyia-nyiakanmu lebih jauh lagi. Tanda tangani saja dokumennya." Cao Qiu berkata, "Bagaimana saya bisa menandatangani jika Anda tidak melepaskan ikatan saya?" Long Chen berbicara dengan gigi terkatup. Kamu ada benarnya di sana. "Lepaskan dia," kata Cao Qiu, tersenyum. "Wakil hierarki aliansi, saya merasa ini tidak pantas," pria parubaya di sebelah Cao Qiu dengan cepat berkata. Anak ini, meski diracuni dan ditusuk di tulang pipa, masih berpikiran jernih. Sangat aneh.
Lebih aman untuk berhati-hati. Tidak masalah, kata Cao Qiu dengan percaya diri. Diracuni dan menembus tulang pipa, tidak peduli apakah dia keturunan Daluo Golden Immortal, dia tidak bisa menentang takdir. Bebaskan dia dengan berani. Ya, pria parubaya itu tidak ragu-ragu lagi, berjongkok, dan melepaskan ikatan tali pada Long Chen. Begitu Long Chen dibebaskan, dia terhuyung-huyung, jatuh ke tanah, terengah-engah, dan tampak dalam kondisi yang mengerikan, wajahnya pucat. Bab 233. Serangan balik putus asa 2. Tanda tangani dokumennya, desak Cao Qiu. Pertama, keluarkan pedangnya untukku, kata Long Chen dengan sungguh-sungguh. Nak, mencabut pedang sekarang mungkin membunuhmu, kata Cao Qiu dengan dingin. Jika kamu tidak mencabut pedangnya, aku akan terus berdarah dan itu juga hukuman mati. Jika aku mati, apapun yang ingin kamu lakukan tidak akan menjadi urusanku lagi. Begitu saya memejamkan mata, saya tidak akan tahu apa-apa. Saya membayangkan Anda lebih memilih saya untuk tetap hidup untuk membantu Anda menangani berbagai urusan setelah mengambil alih Dragon Shadow Group. Karena itu, saya menyarankan Anda untuk membantu saya mencabut pedang dan merawat luka saya. Kalau tidak, jika kamu benar-benar ingin aku mati, maka meskipun aku kehilangan segalanya dan mati, aku tidak akan membiarkanmu berhasil, Long Chen menyatakan dengan tegas. Baiklah, baiklah, aku akan mencabut pedangnya sendiri. Cao Qiu meraih gagangnya dan mencabut pedangnya dengan keras. Desis. Aliran darah segar menyembur keluar, memercik ke tanah. Long Chen tidak bersuara, menggigit giginya dengan erat. Kamu juga harus menghentikan pendarahannya, kan? Tidak masalah, saya juga bisa membantu Anda. Cao Qiu mengambil setumpuk kertas tisu, merobek pakaian di luka Long Chen, lalu memasukkan tisu ke dalam lukanya. Gerakannya kasar, tidak menunjukkan pengekangan. Kemudian, Cao Qiu merobek selembar kain dan dengan paksa mengikatnya di atas luka Long Chen. Orang biasa akan pingsan karena rasa sakit. Tapi Long Chen menahannya, tidak pernah sekalipun berteriak kesakitan. Bahkan tidak ada suara. Ini membuat Cao Qiu waspada terhadap Long Chen. Harus kuakui, kamu memiliki kemauan yang luar biasa melebihi kebanyakan orang, tapi sekarang semuanya sia-sia. Kamu hanya bisa bertahan jika kamu bekerja sama denganku, mata Cao Qiu bersinar dingin. Long Chen memejamkan mata dan menyadari bahwa itu kekuatan dalam darah dan kekuatan spiritualnya dengan panik menetralkan racun di dalam tubuhnya. Saat racunnya berkurang, Long Chen merasakan kekuatannya kembali. Namun, karena tulang pipanya telah ditusuk, Long Chen menemukan bahwa dia tampaknya memiliki kekuatan tetapi juga merasa tidak dapat menggunakannya. Ini membuat Long Chen cemas, dia tahu waktu itu sangat penting dan tidak bisa menunda. Cao Qiu juga tidak ingin menunda. Dia memiliki kontrak dan pena yang diambil, bersikeras agar Long Chen menandatangani. Long Chen mengangkat tangannya dan berkata, tanganku berlumuran darah. Bagaimana saya bisa menandatangani seperti ini? Anda tidak perlu terburu-buru sedetik ini, bukan? Tampar. Cao Qiu menamparkan wajah Long Chen dan berteriak, bocah, bicaralah dengan sopan kepada sesepuh Anda. Jika Anda membuat saya marah, saya akan berhasil dengan wanita Anda terlebih dahulu, dan kemudian saya akan mencari cara untuk memaksa Anda menandatangani. Panjang. Long Chen, tanda tangani dengan cepat. Pada saat itu, suara Han Min datang dari dekat. Han Min telah terbangun di beberapa titik dan sekarang gemetar saat dia menatap Long Chen yang berlumuran darah. Long Chen menatap Han Min dengan tatapan membunuh. Meskipun waspada terhadap banyak hal, dia masih belum berhasil menjaga Han Min. Kamu telah mengecewakanku, kata Long Chen dengan gigi terkatup. Sudah terlambat untuk kata-kata apapun sekarang. Long Chen, jika kamu masih laki-laki, tanda tangani saja dengan cepat. Jangan membahayakan nasib semua orang demi perusahaan Anda, kata Han Min tegas. Diam. Long Chen meledak dalam kemarahan, Han Min, setelah ini selesai, kamu akan membayar harga yang mahal. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu, bahkan Kaisar Langit yang turun dari surga. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Saya tidak melakukan apa-apa, mengapa Anda menargetkan saya? Han Min balas, giginya terkatup. Saya tidak pernah kehilangan kesadaran. Saya mendengar semua yang Anda katakan ketika Anda memasuki ruangan dengan penjahat tua Cao itu, Long Chen menyatakan. Mendengar ini, Han Min tahu dia tidak bisa menghilangkan kecurigaannya dan secara impulsif mengakui kekalahannya. Ya, akulah yang meracunimu. Jadi apa? Seni bela diri Anda hancur sekarang, apa yang bisa Anda lakukan untuk saya? Long Chen tertawa dingin dan tidak berkata apa-apa lagi. Dalam hati, Long Chen dengan panik menyembuhkan luka pada tulang pipanya. Seseorang, cuci tangan bajingan kecil Long Chen ini, dan suruh dia menandatangani dokumen itu. Semua ini harus dilakukan dalam waktu 10 menit, kami ingin resolusi cepat, perintah Cao Qiu dengan dingin. Ya, segera, dua pria maju, mencuci tangan Long Chen, dan mengeringkannya. Setelah itu, mereka mulai menekan Long Chen untuk menandatangani.
Long Chen tidak pernah bermaksud untuk benar-benar mematuhi dan menandatangani, dan entah dari mana, dia tiba-tiba bergerak. Bang, bang. Long Chen mengangkat tangannya dan memberikan 2 pukulan, langsung membunuh 2 anak buah Cao Qiu, kepala mereka pecah saat terkena benturan. Boom! Setelah itu, Long Chen menyerang dengan telapak tangan yang lain, menembus jantung pria parubaya itu. Long Chen tidak berhenti, gerakannya mengalir dengan lancar berturut-turut, saat dia berbalik dan menyapu kaki. Sesosok terbang ke samping, sudah terengah-engah sebelum menyentuh tanah. Semuanya terjadi terlalu cepat, semuanya dalam waktu 3 detik. Begitu cepat sehingga Cao Qiu bahkan tidak bereaksi sebelum semua anak buahnya terbunuh. Giliranmu, dasar binatang tua. Long Chen bergerak untuk membunuh Cao Qiu. Cao Qiu, tersentak bangun, segera melibatkan Long Chen dalam pertempuran. Bang, bang, bang. Dalam sekejap mata, keduanya bertukar beberapa gerakan. Ki sejati Cao Qiu sangat agung, jubahnya mengepul, memaksa Long Chen mundur beberapa langkah. Darah menetes dari sudut mulut Long Chen, dipaksa mundur semata-mata karena dia hanya memulihkan sebagian kecil dari kekuatannya. Nak, kamu memang memiliki bakat luar biasa, dan semua orang meremehkanmu, tapi bagaimanapun juga, kamu masih belum cukup. Cao Qiu memutar lehernya, matanya tajam. Kalau begitu mari kita coba, hari ini kematianmu atau kematianku. Long Chen menyerang Cao Qiu dengan momentum yang tak terhentikan. Cao Qiu menampilkan seni tinju yang mendominasi, menggabungkannya dengan truki yang agung untuk melepaskan kekuatan yang luar biasa. Long Chen terus mundur, batuk darah. Dia merasa sangat frustrasi. Jika bukan karena kesembuhannya yang tidak lengkap, dia akan dengan mudah menaklukkan Cao Qiu, bahkan jika dia berada di urutan kelima dalam daftar Martial King. Bagaimana dengan tinjuku yang menghancurkan Tuhan? Cukup kuat untuk Anda. Cao Qiu mencibir, tanpa henti maju dengan gerakan yang sangat kejam, menyerang hanya di tempat Long Chen terluka. Anjing tua, seni bela diri Anda tidak terlalu mengesankan. Bahkan dengan luka parahku, membunuhmu bukanlah hal yang mustahil. Long Chen habis-habisan, tidak mundur tapi malah maju. Serangan yang hampir gila ini melepaskan energi yang menakutkan. Bahkan jika Cao Qiu adalah seorang Grandmaster seni bela diri, dia tertegun sejenak. Bang! Dia mencoba untuk menghadapi pukulan secara langsung, hanya untuk membuat seluruh tubuhnya bergetar hebat seperti tersengat listrik. Ki sejatimu agak aneh. Wajah Cao Qiu menjadi gelap. Ini adalah pertama kalinya Cao Qiu menunjukkan perubahan ekspresi apapun. Anjing tua, masih banyak yang belum kamu ketahui, mati. Long Chen semakin sengit dalam pertempuran. Karena kekuatan dan kekuatan spiritualnya pulih lebih cepat di tengah pertarungan. Semakin banyak Cao Qiu bertarung, semakin terasa sesuatu. Dia tidak bisa mengerti bagaimana seorang pria dengan tulang pipa yang tertusuk bisa bertarung dengan gagah berani. Pada awalnya, dia bisa menekannya sedikit, tetapi kemudian dia tidak bisa menekannya sama sekali dan dilawan dengan putus asa. Mengapa? Bisakah kemarahan benar-benar memberikan kekuatan tanpa batas? Cao Qiu tidak bisa mengetahuinya. Tapi sementara Cao Qiu sedikit teralihkan, Long Chen mendaratkan pukulan di dada Cao Qiu. Menyembur. Cao Qiu memuntahkan darah dan terhuyung-huyung ke belakang, matanya dipenuhi keterkejutan. Dia tahu betul bahwa jika pertarungan berlanjut, dia mungkin akan terbalik di selokan. Kamu kejam, kita akan bertemu lagi. Cao Qiu berbalik dan melarikan diri. Long Chen ingin mengejar, tetapi tiba-tiba menemukan energi di dalam tubuhnya melonjak secara kacau, menabrak sembarangan dengan tanda-tanda kehilangan kendali, dan tidak punya pilihan selain menghentikan pengejaran. Cao Qiu, kamu tidak bisa membiarkan Long Chen hidup, kamu tidak bisa membiarkannya hidup, kembali dan bunuh dia, teriak Han Min dengan cepat. Tapi Cao Qiu benar-benar mengabaikan Han Min dan buru-buru pergi. Angka itu, sama menyesalnya dengan keadaan. Sudah berakhir. Han Min merosot tanpa daya ke tanah, kulitnya pucat pasi. Dia tahu betul, bahwa kali ini, itu mungkin yang paling sulit baginya. Tatapan Long Chen perlahan bergeser, mendarat di Han Min, dia dengan dingin berkata, kamu pengkhianat, aku mengatakan bahwa itu hari ini aku pasti akan membuatmu membayar harga yang menyakitkan. Long Chen, kamu, jangan gegabah, setiap kesalahan adalah milik saya. Saya bersedia mengakui kesalahan saya. Saya akan berubah, saya benar-benar akan berubah kali ini, tolong jangan bunuh saya. Han Min memohon, rasa takut menyelimuti jiwanya. Memohon belas kasihan tidak ada gunanya, tapi yakinlah, aku tidak akan membunuhmu. Namun, saya akan memastikan untuk melumpuhkan Anda, sehingga selama sisa hidup Anda tidak dapat berjalan, dan Anda tidak dapat berbicara. Ekspresi Long Chen dingin. Dia bertekad untuk mengajari Han Min pelajaran yang sangat keras. Sama seperti Long Chen mengangkat tangannya untuk bertindak, Xia Ling dan yang lainnya, hampir secara bersamaan membuka mata mereka. Xia Ling adalah orang pertama yang menyadari ada sesuatu yang salah dengan tindakan Long Chen. Terkejut, dia dengan cepat berteriak,
Long Chen, jangan sembrono, dia Ibu Yue Chan, mari kita bicarakan ini dengan tenang. Bab 234. Kekecewaan total. Li Yue Chan dan Li Yuexin, para suster, juga mengalami perubahan drastis dalam ekspresi mereka, sama sekali tidak mengerti mengapa Long Chen menyerang Han Min. Ketika Han Min melihat kedua putrinya bangun, dia buru-buru berteriak, Yue Chan, Yuexin, Cao Qiu baru saja memimpin orang-orang untuk menyerang kami, dan Long Chen mengira akulah yang menarik mereka ke sini, dia benar-benar memfitnahku. Panjang. Long Chen, apa yang sebenarnya terjadi? Li Yue Chan, berjuang untuk berdiri, menatap Long Chen. Dia meracuni kita semua, menyebabkan kalian semua pingsan, dan aku hampir terbunuh. Long Chen mengatupkan giginya, hatinya dipenuhi dengan kemarahan yang tak terlukiskan. Bu, apakah kamu benar-benar melakukan hal-hal ini? Li Yue Chan menatap Han Min. Han Min dengan cepat melambaikan tangannya dan dengan keras berkata, Yue Chan, Long Chen sangat ahli dalam bidang kedokteran, dan saya belum pernah ke rumah, jadi bagaimana saya bisa memiliki kesempatan untuk meracuninya? Itu semua dilakukan oleh Cao Qiu. Long Chen, mungkinkah ada kesalahpahaman di sini? Li Yue Chan dengan hati-hati bertanya. Tidak ada kesalahpahaman. Long Chen dengan marah berkata, Han Min telah benar-benar mendinginkan hatiku kali ini, hampir membuatku terbunuh di sini. Aku tidak akan pernah melepaskannya. Long Chen, bagaimana kamu bisa begitu tidak kompeten? Han Min berteriak, kamu tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi aliansi bela diri, jadi mengapa melampiaskannya padaku? Saya tahu saya telah melakukan beberapa hal yang salah kepada Anda di masa lalu, tetapi jika saya benar-benar ingin menyakiti Anda, mengapa saya meracuni putri saya sendiri? Jika Anda ingin memfitnah saya, silakan, karena Anda secara fisik lebih kuat dan apa yang Anda katakan pasti benar. Han Min, kamu sedang merayu kematian. Long Chen menutup tinjunya dengan erat dan tiba-tiba mengangkatnya. Tidak. Li Yue Chan segera berkata, Long Chen, jangan impulsif, kita bisa membicarakan ini, kamu. Bang! Long Chen, mengabaikan segalanya, dengan keras membanting tinjunya. Retak. Dengan pukulan itu, Long Chen langsung mematahkan tulang kaki Han Min. Han Min, kesakitan, tidak bisa mengeluarkan suara dan segera pingsan. Li Yue Chan dan yang lainnya terkejut dan tidak percaya apa yang telah terjadi. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa itu Long Chen benar-benar akan menyerang, dan bahwa itu dia akan melakukannya dengan sangat keras. Kemarahan Long Chen mendidih, dan dia akan menyerang lagi. Dia ingin membunuh Han Min. Tidak, Long Chen, aku mohon, tolong jangan bunuh dia. Li Yue Chan buru-buru melemparkan dirinya ke depan untuk melindungi Han Min. Yue Chan, aku mungkin tidak membunuhnya, tapi dia sangat mengecewakanku. Aku tidak bisa memaafkannya. Long Chen menghela nafas berat. Kakimu sudah patah, apalagi yang kamu inginkan? Jika Anda berani menyentuhnya lagi, kami putus. Li Yue Chan berteriak keras, matanya merah. Ini adalah ibunya, dia harus melindunginya. Apakah kamu mengancamku dengan putus cinta? Long Chen memandang Li Yue Chan dengan tidak percaya, apakah kamu tidak menyadari dia hampir membuatku terbunuh? Itu hanya sisi ceritamu, aku tidak tahu yang sebenarnya, kan? Cukup. Pada saat itu, hati Long Chen tiba-tiba menjadi dingin, jika kamu mempercayainya, maka tetaplah mempercayainya. Mulai sekarang, kita putus. Dengan kata-kata ini, Long Chen, menyeret tubuhnya yang berat, berjalan selangkah demi selangkah menuju keluar. Li Yue Chan berdiri di sana tertegun, tidak yakin harus berbuat apa. Long Chen. Zhao Churan mengikutinya, mencoba mendukung Long Chen. Kondisinya ternyata tidak baik. Long Chen, bagaimanapun, memberi isyarat dengan tangannya, berkata dengan lembut, aku baik-baik saja, jangan khawatirkan aku. Biarkan aku sendiri untuk sementara waktu. Dia dengan cepat pergi. Zhao Churan, melihat sosok Long Chen yang menghilang, tiba-tiba merasakan dorongan untuk menangis. Berbalik untuk melihat Li Yue Chan, Zhao Churan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Yue Chan, kamu tahu betul temperamen seperti apa yang dimiliki ibumu. Saya pikir jika Han Min tidak membuat Long Chen sangat marah, dia sama sekali tidak akan memperlakukan ibumu seperti itu. Anda tahu Long Chen, dia tidak akan terlalu marah atas sesuatu yang sepele. Petik 2. Tapi meski begitu, dia seharusnya tidak mematahkan kaki ibuku seperti itu, aku. Cukup, Zhao Churan agak tak terkendali meninggikan suaranya, apakah kehidupan ibumu adalah kehidupan, dan bukan Long Chen? Tidakkah kamu melihat dia berlumuran darah, bahkan berdarah dari luka-lukanya? Apapun, saya percaya pada Long Chen. Saya percaya dia bukan orang yang membuat masalah tanpa alasan. Masalah ini pasti akan diselidiki secara menyeluruh nanti, tapi saat ini, Long Chen mungkin benar-benar kecewa. Xialing menggigit bibirnya, dia juga tidak tahu apa yang terbaik untuk dilakukan. Saudari Xialing, saya pikir kita harus segera pergi, kata Zhao Churan dengan sungguh-sungguh, setelah Cao Qiu kembali, jika dia meminta lebih banyak serangan, kita akan berada dalam bahaya besar.
Sekarang Long Chen telah pergi dengan marah, dan dengan luka seriusnya, dia tidak ada di sini, akan sangat sulit bagi kita untuk membela diri. Tidak perlu pergi. Zhuge Xuan berkata dengan tegas, selama aku dan yang tak tertandingi masih hidup, kalian semua akan aman, tapi dia harus pergi. Zhuge Xuan memandang Li Yuechan dengan ekspresi dingin, Li Yuechan, saudara Long Chen selalu memperlakukanmu lebih baik daripada orang lain, namun ibumu telah berulang kali menganiaya saudara Long Chen, dan sekarang kamu masih memilih untuk membelanya. Bagaimana Anda bisa membenarkan diri Anda kepada saudara Long Chen? Aku tidak percaya kamu tidak tahu orang seperti apa Long Chen, kata Xia Ling dengan sungguh-sungguh. Demi kamu, dia menanggung perilaku Han Min, bahkan meminjamkan puluhan juta padanya. Itu disebut pinjaman, tetapi apakah menurut Anda ibumu akan pernah melunasinya? Dia bahkan setuju untuk mengizinkannya pindah ke sini. Jika dia adalah seorang pria yang menyebabkan masalah tanpa alasan, mengapa dia melakukan hal-hal ini? Li Yuechan menundukkan kepalanya, terdiam, diam-diam meneteskan air mata. Yuechan, melihat bibimu akan dipukuli tentu bisa dimaafkan dengan urgensi hatimu, tapi ini bukan masalah sepele. Jika Bibi Han benar-benar menjadi pengkhianat dan meracuni kita, maka ini akan melibatkan seluruh kelompok bayangan naga, dan konsekuensinya tidak akan terpikirkan. Tidak heran Long Chen sangat marah. Oleh karena itu, masalah ini harus diselidiki dengan cermat, dan tidak dibuang begitu saja karena Long Chen pergi setelah bertengkar. Jika kita tidak memeriksanya, kita semua akan merasa sangat tidak nyaman, Xia Ling melanjutkan dengan nada serius. Di luar, Long Chen, sendirian, berjalan ke tepi danau. Berlumuran darah, dia menanggalkan pakaiannya dan dengan cipratan keras, dia melompat ke danau, tenggelam ke dasar. Air danau yang sedingin es tidak bisa mencekik Long Chen. Di dasar danau, Long Chen duduk bersila, pikiran dan tubuhnya langsung merasa bersih. Kali ini, Li Yuechan sangat mengecewakannya. Tapi yang benar-benar membuat Long Chen marah adalah aliansi bela diri. Tindakan aliansi bela diri telah benar-benar menghasut Long Chen untuk membunuh. Aliansi bela diri, hari aku muncul dari danau ini akan menjadi hari kehancuranmu, Long Chen memutuskan dalam hatinya. Kemudian, Long Chen memfokuskan pikirannya, menyalurkan kekuatan spiritualnya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Cao Qiyu yang melarikan diri bergegas kembali ke aliansi bela diri dan melaporkan semuanya kepada hierarki aliansi, Hua Qingfeng. Setelah mendengar ini, Hua Qingfeng sangat bersemangat dan segera berkata, karena Long Chen telah terluka parah, sekarang adalah waktu yang tepat bagi kita untuk bertindak. Hierarki aliansi, kami sangat meremehkan Long Chen, kata Cao Qiyu dengan serius. Kekuatannya cocok dengan kekuatan kita, dan ki sejatinya luar biasa jahat dan sangat kuat. Saya sarankan kita memikirkan hal ini dengan hati-hati. Saudara Cao, justru karena dia kuat, sekarang adalah kesempatan terbaik kita. Jika kita tidak menyerang saat dia jatuh, kita mungkin tidak akan pernah mendapatkan kesempatan lain seperti ini, jawab Hua Qingfeng. Cao Qiyu menjawab, hierarki aliansi, apakah kamu sudah melupakan tujuan kita? Tujuan kami adalah memaksanya untuk menandatangani kontrak dan mengambil alih grup bayangan Naga Timur. Aku belum lupa, kata Hua Qingfeng. Jadi sekarang, kita harus mengerahkan semua pasukan kita, menemukan Long Chen malam ini, dan menaklukkannya sepenuhnya, memaksanya untuk menandatangani. Kita tidak bisa membiarkan dia pulih. Kedengarannya bagus, tapi kita harus berhati-hati dan tidak meremehkannya, Cao Qiyu memperingatkan. Hua Qingfeng mengangguk, berkata, dari apa yang kamu katakan, tulang pipa anak itu telah ditembus, namun dia masih berhasil melepaskan kekuatan bertarung seperti itu, tentu saja telah mengaktifkan semua potensinya dan sangat memaksakan dirinya. Apakah dia masih hidup sekarang masih dipertanyakan. Kita perlu bertindak cepat. Saya sarankan kita segera berangkat. Tak lama kemudian, aliansi bela diri mulai berlaku, menjelajahi daerah itu untuk mencari jejak Long Chen. Hua Qingfeng secara pribadi memimpin tim ke Villa Long Chen untuk melakukan pencarian. Tak tertandingi dan Zhuge Xuan berjuang mati-matian tetapi terluka parah oleh Hua Qingfeng, terbukti tidak cocok untuknya. Hua Qingfeng memerintahkan pencarian menyeluruh dan, setelah tidak menemukan Long Chen, bertanya dengan dingin, kemana perginya Long Chen? Dia pergi keluar dan tidak mengizinkan kami mengikuti. Kami tidak tahu kemana dia pergi, jawab Xia Ling dengan serius. Kamu berharap aku percaya itu? Gadis kecil, menyesatkan saya ada harganya, kata Hua Qingfeng sambil menyipitkan mata. Dihadapkan dengan ahli seni bela diri ini, Xia Ling tidak takut, sebenarnya, dia ingin mengujinya lebih jauh. Ada insiden sebelumnya di mana Long Chen ingin membunuh Han Min, yang dimanipulasi oleh Cao Qiyu. Tapi Li Yuechan bersikeras untuk melindungi Han Min, yang membuat Long Chen marah, dan dia pergi. Xia Ling mengatakan ini dengan serius, memperhatikan dengan seksama reaksi Hua Qingfeng. Hua Qingfeng tampak terkejut tetapi kemudian tertawa terbahak-bahak, berkata, "Yah, jika itu yang kamu katakan, maka aku harus mempercayaimu, haha." Cao Qiyu, sepertinya Han Min memang memainkan peran penting.
Long Chen tidak hanya terluka parah, tetapi kondisi mentalnya juga telah runtuh. Sangat bagus, memang sangat bagus. Mendengar ini, Li Yuechan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Kebenaran akhirnya muncul. Han Min memang telah membantu Cao Qiu secara diam-diam mengatur Long Chen. Tidak heran Long Chen sangat marah. Memikirkan kepergian Long Chen yang sunyi, rasa sakit yang menusuk mengepalkan hati Li Yuechan. Cao Qiu, suruh seseorang berjaga di sini sepanjang malam. Begitu Long Chen kembali, segera beritahu saya. Kita harus memperluas area pencarian, dan malam ini kita tidak bisa membiarkan Long Chen melarikan diri, perintah Hua Qingfeng dengan keras. Cao Qiu mengangguk, lalu dengan cepat mengatur sekitar 30 orang untuk menjaga perimeter Villa Long Chen. Hua Qingfeng kemudian dengan cepat memimpin timnya pergi untuk melanjutkan pencarian. Di ruang tamu yang luas, Li Yuechan dan yang lainnya tetap diam, suasananya sangat tegang. Masalah ini menjadi sangat rumit karena Han Min. Setelah sekian lama, Han Min akhirnya bangun. Hal pertama yang dia lakukan saat bangun adalah dengan lantang menuduh Long Chen memfitnahnya, menangis terseduh-seduh, menyalahkannya karena mematahkan kakinya. Bab 235. Kebenaran terungkap. Li Yuechan dan yang lainnya semua mendengarkan omelan Han Min dengan tenang, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Han Min, bagaimanapun, tampak seolah-olah dia tidak bisa menahan diri, dengan kutukan terus berlanjut tanpa henti. Long Chen sialan itu, aku mengutuknya sampai mati. Bagaimana dia memperlakukanku, dia tidak akan memiliki keturunan. Surga, hal yang sangat tercela. Kutukan Han Min bergema tanpa henti. Zhuge Xuan tidak tahan lagi untuk mendengarkan dan tiba-tiba berdiri, berteriak, jika kamu tidak menghormati saudaraku Long Chen lagi, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan padamu. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda penyesalan, sayang, saudari Yuechan, apa yang kita lakukan tentang ini? Little Unrivaled bertanya pada Li Yuechan dengan suara rendah. Sekarang, kebenaran terungkap. Pengkhianat itu memang Han Min. Tapi Han Min sendiri masih belum sadar bahwa tindakannya sudah diketahui. Yuechan, Yuexin, Long Chen telah memperlakukanku seperti ini, bukankah kalian berdua sudah melihat cahayanya? Jika dia benar-benar mencintaimu, dia tidak akan melakukan ini padaku, termasuk mematahkan kakiku, oleh karena itu, ayo cepat dan tinggalkan tempat ini, aku akan membawamu ke kota kekaisaran. Han Min berkata sambil mengertakkan gigi. Apakah kamu sudah cukup bicara? Li Yuechan menyeka air matanya dan menatap Han Min, dengan lantang bertanya, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa terus menyembunyikan apa yang telah kamu lakukan? Cao Qiu dan Hua Qingfeng sama-sama pernah ke sini, dan mereka mengakui keracunannya. Setelah mendengar ini, wajah Han Min berubah. Perubahan ini, membuat Li Yuechan semakin yakin racunnya berasal dari Han Min. Tapi Han Min tetap menolak untuk mengakuinya. Yuechan, jangan dengarkan omong kosong mereka. Mereka hanya ingin kita bertarung di antara kita sendiri untuk menjalankan rencana jahat mereka. Jangan tertipu. Han Min berkata dengan sungguh-sungguh, dengan seluruh udara kebenaran. Ibu, tolong berhenti membuat alasan. Karenamu, Long Chen hampir mati, tahukah kamu? Dan kita semua hampir hancur. Mengapa hatimu bisa begitu kejam? Li Yuechan mencengkeram tangannya erat-erat, kekecewaannya pada Han Min mencapai puncaknya pada saat itu. Han Min meraih tangan Li Yuechan, Yuechan, kamu benar-benar tidak bisa mempercayai kata-kata musuh, kredibilitas mereka sangat rendah. Apakah Long Chen juga musuh? Apakah dia memperlakukanmu dengan buruk? Dia memberi puluhan juta begitu saja, mengapa kamu melakukan ini padanya? Aku benar-benar tidak mengerti. Li Yuechan berjuang untuk membebaskan dirinya dari genggaman Han Min. Jika kamu bersikeras untuk percaya bahwa itu adalah aku, tidak peduli berapa banyak lagi yang aku katakan, kamu tidak akan mempercayaiku. Jadi, apa rencanamu denganku sekarang? Kaki saya sudah patah, apakah Anda berniat mematahkan yang lain? Han Min meludah dengan marah. Li Yuechan menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, kamu tidak perlu membayar jutaan itu. Mulai saat ini, ikatan keibuan di antara kita dengan ini terputus. Apa yang kamu katakan? Li Yuechan, apa kamu sudah gila? Untuk membenci ibu kandungmu sendiri untuk seorang pria, apa yang kamu pikirkan? Mata Han Min dipenuhi keterkejutan, Yuechan, aku mengimbau kamu untuk tidak bertindak gegabah. Ayahmu sangat berharap kamu pergi ke kota kekaisaran. Pengaruhnya di sana tidak terbayangkan, jika Anda memperlakukan saya seperti ini, masa depan Anda. Itu bukan urusanku. Li Yuechan berkata dengan tegas, yang saya tahu hanyalah, dari tindakan Anda benar-benar tidak pantas menjadi seorang ibu. Anda terus-menerus menyakiti Long Chen dan saya. Apakah Anda mengerti bahwa jika saya benar-benar kehilangan Long Chen, hidup saya tidak akan memiliki cahaya lagi? Anda tahu itu, namun Anda tidak peduli. Anda selalu mencoba mengendalikan dan membatasi saya dengan aturan egois Anda. Mengapa? Mulai hari ini, Anda tidak akan lagi memiliki kesempatan itu, tidak akan pernah lagi.
Han Min membuka mulutnya tetapi sangat marah sehingga dia tidak bisa berbicara sepatah kata pun. Ibu, aku akan memanggilmu ini untuk terakhir kalinya. Liu Exin menatap Han Min, sangat serius, sejak saat kamu membiarkan binatang buas itu menyerangku, aku kehilangan kepercayaan padamu. Jika bukan karena saudara ipar saya pikir saya bahkan tidak akan memiliki keberanian untuk terus hidup. Saya tidak dapat menerima bagaimana Anda telah menyakitinya, dan saya berharap di masa depan, Anda benar-benar dapat bertobat dan berperilaku baik. Jika Anda tidak bisa berubah, itu bukan lagi urusan kami. Ketahuilah, tidak semua orang seperti saya dan saudara perempuan saya, menoleransi tingkah Anda berulang kali. Saya telah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Kata-kata Liu Exin tenang, membuat Zhao Churan dan Xia Ling benar-benar tercengang. Mereka tidak mengantisipasi bahwa serangan seperti itu telah terjadi terhadap Liu Exin dan bahwa Han Min bahkan telah bersekongkol dengan pelakunya. Pengungkapan ini mengejutkan dan membuat kulit mereka merinding. Han Min juga menyadari bahwa dia berada di ujung talinya. Dengan satu kaki patah, jika putrinya menolak untuk merawatnya, siapa lagi yang akan peduli? Mempertimbangkan ini, Han Min dengan cepat berkata, kalau begitu, paling tidak, bawa saya ke rumah sakit untuk masuk. Saya tidak ingin kaki ini lumpuh selamanya. Dapatkah Anda membantu saya? Selama menunggu ambulans, Han Min terus-menerus berusaha menenangkan saudara perempuan Liu Echan. Tapi mereka bukan lagi anak-anak. Tingkah laku Han Min telah sangat menyakiti mereka, dan kemungkinan besar mereka tidak akan mudah memaafkan Han Min. Ketika ambulans tiba di tempat kejadian, Han Min dimuat ke dalam kendaraan. Tapi Liu Echan dan yang lainnya tidak diizinkan ikut, karena mereka dihentikan oleh orang-orang yang ditinggalkan oleh aliansi bela diri. Apakah kamu mencoba membatasi kebebasan kita? Xia Ling bertanya dengan suara serius. Maaf, Supervisor Xia, tapi sampai kita menemukan Long Chen, kamu tidak bisa pergi, jadi tolong bekerja sama. Seorang pria berkata dengan tegas. Baik, sangat baik. Xia Ling mencibir dan berbalik, aku benar-benar ingin melihat berapa lama kamu bisa mempertahankan arogansi ini. Di luar, Hua Qingfeng dan Cao Qiu memimpin orang-orang untuk mencari keberadaan Long Chen dan telah memobilisasi jaringan kontak yang besar. Namun setelah mencari selama beberapa jam, tidak ada satupun petunjuk. Saya yakin Long Chen pasti terluka juga. Apakah dia menghilang begitu saja? Cao Qiu mengerutkan kening. Mungkinkah dia sudah meninggalkan Qianzu? Hua Qingfeng mengepalkan tinjunya erat-erat, jika kita melewatkan kesempatan ini, akan jauh lebih sulit untuk menghadapi Long Chen di masa depan. Dugaan Hua Qingfeng, bagaimanapun, dibantah oleh Cao Qiu, wanitanya masih di Qianzu. Tidak mungkin Long Chen akan pergi. Dia pasti bersembunyi di suatu tempat di dekat vilanya, kami hanya belum menemukannya. Deduksi logis. Mari kita cari lagi dan jangan biarkan tempat itu tidak terkendali, termasuk perairan sungai atau danau manapun, kata Hua Qingfeng segera. Tunggu, aku ingat sekarang. Pada saat ini, seorang penatua berbicara dengan penuh semangat, kami melewati danau Qianling sebelumnya, tetapi kami tidak berpikir untuk mencari Long Chen di bawah air, jadi kami sepenuhnya mengabaikan kemungkinan itu. Sekarang sepertinya Long Chen mungkin memang bersembunyi di bawah danau, yang tidak jauh dari area vilanya. Masuk akal, kata Hua Qingfeng, tuan-tuan, ayo bergerak. Pergilah ke danau Qianling, dan bahkan jika kita harus mengeringkan danau, kita harus menemukannya. Ingat, malam ini adalah kesempatan terakhir kita. Jika kita melewatkannya dan membiarkan Long Chen pulih ke kondisi puncaknya, banyak dari kita di sini mungkin akan mati di tangannya. Petik 2. Kata-kata Alliance Hierarch sama sekali tidak berdasar. Kekuatan Long Chen tidak kalah dengan milikku, yang berarti dia berada di 5 besar dalam daftar Martial King. Semua orang tahu apa arti master seperti itu. Tuan-tuan, ayo bergerak. Cao Qiu memimpin jalannya. Kerumunan berjalan, dengan anggun, ke danau Qianling. Di dasar danau, Long Chen memulihkan energi primordialnya. Tanpa sadar, di pantai, Cao Qiu dan yang lainnya sedang mendiskusikan cara menyelam untuk mencarinya. Hierarki aliansi, saya sarankan kita mengirim beberapa dengan keterampilan berenang yang baik untuk diperiksa terlebih dahulu, kata Cao Qiu. Saya dibesarkan di tepi sungai, saya bisa turun untuk melihatnya. Hitung saya. Aku akan pergi juga. Selanjutnya, 5 orang melangkah maju, menjadi sukarelawan. Hua Qingfeng mengangguk, oke, kalian berlima masuk, dan selamat. Kelimanya segera melompat ke danau, berenang ke arah dasar. Di dasar danau, mata Long Chen terbuka lebar saat dia merasakan suara yang tidak biasa. Setelah melihat sekilas, Long Chen dengan cepat menemukan tempat tersembunyi di dasar danau untuk menyembunyikan dirinya di dalam. Kelima pria itu berenang dengan cepat melintasi dasar danau, tetapi mereka beruntung tidak melihat Long Chen. Beruntung, karena, seandainya mereka menemukan Long Chen, hasilnya akan menjadi jalan buntu bagi mereka, karena dia tidak akan pernah mengizinkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Setelah beberapa menit di dasar danau,
mereka mencapai batasnya dan dengan cepat muncul ke permukaan. Hierarki aliansi, kami tidak menemukan apapun. Sama di sini, saya tidak menemukan apa-apa. Sepertinya Long Chen tidak berada di dasar danau. Satu demi satu, kelimanya melapor kembali, semuanya tidak berhasil. Mungkin Long Chen sama sekali tidak berada di bagian kecil dasar danau ini. Dia mungkin bersembunyi di bagian lain danau. Anda banyak beristirahat sejenak, lalu melanjutkan pencarian. Hua Qingfeng berkata dengan serius. Apa yang kamu tunggu? Bergeraklah. Cao Qiu menggonggong. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.